Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai ancaman-ancaman terhadap validitas eksperimen. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai ancaman-ancaman terhadap validitas konklusi statistik. Nah, di video bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa inti dari validitas konklusi statistik adalah memastikan bahwa variabel independen dan dependen benar-benar berkorelasi. Ancaman validitas tipe ini ada berbagai hal yang intinya dapat menurunkan kemampuan analisa statistik atau statistical power dalam menguji hipotesis nol. Nah, rendahnya statistical power dapat membuat peneliti jatuh ke dalam jebakan tipe 1, ya, error tipe 1, ya, type 1 error, yang menyatakan adanya korelasi padahal sebenarnya tidak ada, atau type 2 error yang menyatakan tidak adanya korelasi padahal sebenarnya ada. Nah, pelanggaran terhadap asumsi uji statistik, ya, seperti normalitas, kemudian linearitas, kemudian homogenitas, ya. Pelanggaran terhadap asumsi uji statistik tersebut dapat menghasilkan kesalahan estimasi tentang besarnya pengaruh dan tingkat signifikansi suatu pengaruh. Kemudian permasalahan phishing dan error rate. Phishing dilakukan peneliti untuk mencari adanya signifikansi korelasi dengan cara menganalisis dataset yang sama secara berulang-ulang, ya, sampai ditemukan adanya korelasi yang signifikan. Nah, bisa jadi kita mengurangi beberapa data tertentu gitu ya, mencari-cari outlier atau mencari-cari yang tidak cocok gitu, sehingga kita bisa menemukan korelasi yang signifikan yang kemudian meningkatkan type 1 error. Begitu pula pada error rate, peneliti cenderung melakukan koreksi hasil, yang misal pada ANOVA kita bisa melihat ada beberapa tipe koreksi di situ untuk data-data yang misalnya tidak normal atau tidak linear, padahal ini juga bisa meningkatkan type 1 error. Alat ukur yang tidak reliable tentunya juga dapat menyebabkan terjadinya type 1 maupun type 2 error. Pembatasan range atau kisaran terjadi melalui berbagai cara, seperti pilihan respon yang terbatas, misalnya hanya iya atau tidak, adanya variabel-variabel nominal dengan 2 kategori saja, atau memang pemilihan sampel yang terlalu spesifik, misalnya sampel siswa berbakat, sehingga pada tes IQ memang menunjukkan nilai yang sangat ekstrim, seperti itu. Nah, hal ini bisa meningkatkan type 1 maupun type 2 error karena data yang diperoleh menjadi kurang variatif. Ketidakreliabelan penerapan perilakuan terjadi ketika perlakuan tidak distandarisasi, sehingga sebagian partisipan mendapatkan perlakuan tertentu dengan prosedur tertentu, sementara sebagian lainnya mendapatkan perlakuan dengan prosedur yang berbeda. Misalnya eksperimenter, ada beberapa asisten eksperimenter misalnya, mereka tidak mengikuti skrip atau skenario eksperimen yang baku, sehingga setiap eksperimenter melakukan prosedurnya sendiri-sendiri. Varians lain atau varians luar pada setting eksperimen adalah hal-hal yang tidak seharusnya ada, ya, tidak seharusnya terlibat dalam pemberian perlakuan, namun dapat mempengaruhi hasil dari perlakuan, misalnya noise. Ada suara-suara di ruangan, di luar ruangan berisik, suhu ruangan, ya, terlalu dingin, terlalu panas, lighting terlalu cerah, terlalu gelap, dan lain sebagainya. Yang sebenarnya tidak ada, bukan elemen dari perlakuan, tetapi karena ada di situ sehingga bisa jadi, ya, mempengaruhi hasil dari eksperimen. Kemudian heterogenitas unit. Semakin heterogen partisipan, maka semakin besar kemungkinannya terjadi error karena standar deviasinya juga akan semakin besar, jadi errornya semakin besar. Nah, sehingga pastikan bahwa karakteristik partisipan dalam kelompok-kelompok itu homogen. Kemudian yang terakhir, estimasi besarnya pengaruh atau effect size bisa jadi tidak akurat, tergantung pada metode analisis statistiknya. Karena analisis tertentu bisa jadi terlalu overestimate atau underestimate, ya, terhadap besarnya kemungkinan hasil yang diperoleh, yang bisa digeneralisasikan ke populasi penelitian yang lebih luas. Nah, untuk ancaman terhadap validitas internal juga ada beberapa. Ingat bahwa validitas internal mempertanyakan apakah jika memang tadi ada korelasi, ya, memang
validitas konklusi statistiknya baik, apakah betul-betul korelasinya itu kausal, dan apakah betul-betul IV atau independent variable itu menyebabkan munculnya atau adanya perubahan pada dependent variable. Yang pertama, presidensi temporal yang kabur. Ini berkaitan dengan kurangnya kejelasan mengenai variabel mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat. Nah, karena itu review literatur dan teori menjadi sangat penting untuk menghindari ancaman ini. Yang kedua adalah seleksi. Proses seleksi yang menyebabkan adanya perbedaan karakteristik misalnya antara kelompok kontrol dan eksperimen bisa menyebabkan adanya hasil yang signifikan, namun belum tentu karena perlakuan, tapi memang karena ada perbedaan karakteristik tersebut. Kemudian sejarah. Contoh dari ancaman sejarah terhadap validitas internal misalnya pada saat pemberian perlakuan terjadi perubahan kurikulum nasional yang mengakibatkan motivasi belajar siswa secara umum menurun. Sehingga misalnya hasilnya yang diperoleh dari perlakuan yang berupa pelatihan, saya pelatihan meningkatkan efektivitas pembelajarannya. Hasilnya tidak signifikan ya. Hal ini mungkin bukan karena pelatihannya tidak berhasil, namun memang karena ada peristiwa perubahan kurikulum yang terjadi pada saat kita melakukan eksperimen. Kemudian maturasi. Maturasi ini adalah perubahan yang terjadi secara alamiah dari waktu ke waktu. Mungkin ada tambahan pengetahuan atau atau sebaliknya orang merasa bosan atau fatigue sehingga hal yang atau kemampuannya atau sesuatu trait-nya yang diukur sebagai variable dependent itu menjadi berubah dengan sendirinya. Kemudian regresi itu berkaitan dengan skor ekstrim ya pada suatu variabel. Nah, untuk beberapa kasus eksperimen, seringkali peneliti memilih partisipan yang berada di kelompok skor ekstrim tertentu untuk dimasukkan ke kelompok eksperimen. Kemudian, partisipan tersebut berubah skor pada variable dependent-nya dari waktu ke waktu, namun bukan karena perlakuan, tetapi karena memang skor awalnya yang terlalu ekstrim. Sehingga dari waktu ke waktu melandai gitu ya, menjadi skor yang umum gitu, yang lebih average gitu. Sehingga perubahannya itu bukan karena perlakuan, tapi memang karena waktu, karena tadinya memang sudah terlalu ekstrim tinggi atau terlalu ekstrim rendah. Atrisi atau mortalitas berkaitan dengan mundurnya partisipan ya di tengah-tengah eksperimen atau penelitian. Ini bisa diatasi dengan meningkatkan jumlah partisipan yang banyak ya sejak awal. Kemudian testing ya. Testing ini berkaitan dengan familiaritas terhadap alat ukur ya. Kemudian instrumentasi ya. Instrumentasi juga bisa jadi tergantung dengan kondisi. Nah, perubahan kondisi yang dapat mempengaruhi instrumen penelitian dan alat ukur bisa juga mengancam validitas internal. Contohnya adalah misalnya perubahan konteks budaya. Alat ukur yang dibawa dari konteks budaya lain mungkin ketika digunakan di konteks budaya tertentu menjadi berubah gitu ya. Ya, jadi bisa jadi perubahan konteks budaya, waktu, generasi, tingkat literasi partisipan yang kemudian mempengaruhi pemahaman terhadap alat ukur dan sebagainya. Nah, kemudian tentunya ada efek aditif dan interaktif dari ancaman-ancaman semua itu ya. Jadi satu ya. Kemudian permasalahan ancaman terhadap validitas internal pun menjadi lebih kompleks. Nah, untuk ancaman terhadap validitas kontrak ini berkaitan dengan generalisasi hasil ya. Nah, disinilah pentingnya mendefinisikan setiap variabel secara tepat dan operasional. Ketidaktepatan perumusan kontrak dapat menyebabkan kesalahan dalam menyimpulkan dampak dari perlakuan. Pencemaran kontrak terjadi jika peneliti gagal dalam mendefinisikan setiap bagian dari variabel secara operasional. Misalnya pada kontrak mengenai unemployment. Bisa jadi berkaitan juga dengan kontrak lainnya seperti status sosial ekonomi atau status minoritas di suatu kelompok masyarakat. Kemudian penggunaan satu jenis prosedur perlakuan ya sebenarnya juga menyebabkan turunnya validitas kontrak karena umumnya satu kontrak bisa dioperasionalisasikan ke dalam berbagai bentuk prosedur ya, berbagai bentuk perlakuan. Namun memang hal ini cukup kompleks untuk bisa dilakukan karena mungkin kalau kita mau melakukan berbagai prosedur eksperimen ya maka kelompoknya jadi bertambah, kemudian biaya jadi bertambah, mungkin lokasi juga akan berubah
dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan prosedur yang berbeda tersebut. Demikian pula dengan metode yang tunggal gitu ya. Jadi kalau kita hanya menggunakan self report saja misalnya, maka ini juga bisa mengancam validitas konstruk karena bisa jadi laporan diri yang dilaporkan oleh partisipan itu tidak sesuai dengan perilaku mereka misalnya. Jadi kalau cuma self report saja mungkin tidak cukup gitu ya, sehingga tendensinya yang lebih baik kita menggunakan lebih dari satu alat ukur ya, untuk mengukur lebih dari satu jenis alat ukur untuk mengukur variable dependent. Nah, misalnya tentang intensi melakukan perilaku pro lingkungan. Jika seseorang memiliki intensi yang tinggi, ya aku memang ingin ya melakukan perilaku pro lingkungan, sudah ada rencana, tapi belum tentu betul-betul melakukannya di dunia nyata, sehingga mungkin selain self report juga harus ada behavioral measure-nya. Pencemaran konstruk dengan level konstruk berkaitan dengan pemberian perlakuan pada level tertentu yang mungkin hasilnya berbeda jika diberikan di level lainnya. Misalnya, pelatihan komunikasi publik mungkin tidak terlalu signifikan hasilnya jika diberikan kepada anggota tim debat suatu sekolah karena mereka memang sudah terbiasa melakukan komunikasi publik misalnya. Namun mungkin akan sangat signifikan hasilnya jika diberikan kepada siswa yang bukan anggota tim debat. Kemudian ancaman yang selanjutnya adalah tentang struktur sebuah pengukuran yang mungkin berubah sebagai akibat dari suatu perlakuan atau perubahan yang berkaitan dengan instrumentasi tadi ya. Ya, misalnya konteksnya berubah atau karakteristik partisipannya berubah sehingga struktur alat ukurnya pun jadi berbeda. Misalnya tadinya ada 2 faktor harusnya, tapi ketika berubah konteks ternyata menjadi 3 faktor atau malah mungkin jadi unidimensional gitu ya. Kemudian ancaman selanjutnya adalah perubahan laporan diri yang bersifat reaktif. Ini misalnya dapat terjadi jika partisipan memberikan laporan yang menguntungkan atau sebaliknya tidak menguntungkan untuk dirinya. Nah, contohnya kalau pasien yang berada di kelompok eksperimen tentang obat eksperimen tertentu untuk mengatasi penyakit kronisnya mungkin akan memberikan laporan yang menunjukkan progres kesehatannya karena memang dia sangat menginginkan kesembuhan, sehingga mengatakan bahwa saya membaik ya kepada eksperimenter supaya diberikan perlakuan itu terus gitu ya, atau segera ada muncul kebijakan untuk bisa melakukan treatment atau penggunaan obat eksperimen tersebut secara legal. Kemudian juga ada reaktivitas terhadap situasi eksperimen. Ini mungkin terjadi misalnya partisipan yang datang ke laboratorium bisa mengira-ngira ya apa yang diinginkan oleh eksperimenter atau ada demand karakteristik sehingga memberikan respon yang berdasarkan perkiraannya tersebut. Nah, ini berkaitan juga dengan harapan eksperimenter terhadap hasil yang mungkin secara implisit atau eksplisit ya tampak saat melakukan prosedur perlakuan. Efek kebaruan dan gangguan muncul karena mungkin partisipan menganggap perlakuan yang diberikan sebagai hal yang baru, sehingga muncul excitement, wah ini hal baru nih, menarik nih, atau malah sebaliknya, skeptisisme, ya, jadi semakin skeptis yang mempengaruhi respon mereka. Kemudian penyamaan kompensatoris terjadi ketika perlakuan merupakan sesuatu yang memberikan manfaat bagi partisipan. Nah, terkadang peneliti memberikan perlakuan yang sama pada kelompok kontrol yang tadinya tidak diberi perlakuannya sebagai bentuk kompensasi. Jika tidak dilakukan dengan tepat, hal ini justru akan menimbulkan permasalahan pada saat perlakuan berlangsung, sehingga justru mempengaruhi hasil. Ada juga persaingan kompensatoris yang berkaitan juga dengan kompensasi tadi. Ini bisa terjadi ketika salah satu kelompok merasa dirugikan, tidak diberi perlakuan gitu ya, sehingga partisipan berebut untuk berada di salah satu kelompok dalam penelitian. Demoralisasi kebencian yang juga terkait dengan persaingan kompensatoris yang terjadi ketika partisipan yang tidak mendapatkan perlakuan rasakan kebencian, kenapa saya nggak dikasih, ya, kebencian yang mendalam, sehingga mereka pun merespon alat ukur atau instrumen itu lebih negatif dari biasanya, sehingga mempengaruhi hasil gitu ya. Kemudian ada difusi perlakuan yang terjadi ketika partisipan mungkin mendapatkan jasa dari kondisi perlakuan yang bukan tempatnya mereka ditempatkan, yang menyebabkan deskripsi konstruk dari kedua kondisi perlakuan menjadi sulit untuk dideskripsikan. Nah, yang terakhir adalah ancaman terhadap validitas eksternal. Nah,
Ancaman terhadap validitas eksternal ini berkaitan dengan moderasi dan mediasi ya. Jadi interaksi antara hubungan kausal dengan unit berkaitan dengan karakteristik partisipan yang berbeda. Misalnya, hasil bisa berinteraksi dengan gender, status ekonomi, latar belakang pendidikan, dan lain-lain, sehingga hasil yang diperoleh di masing-masing kelompok bisa berbeda. Bisa jadi satu hasil eksperimen signifikan di gender tertentu, misalnya perempuan, tapi tidak signifikan pada laki-laki, atau sebaliknya, juga pada kelompok-kelompok lainnya. Kemudian bisa juga hasil yang diperoleh berinteraksi dengan variasi dari perlakuan itu sendiri, dengan metode pengukuran atau observasinya, dan juga dengan lokasi penelitian. Hasil eksperimen bisa saja berbeda jika bentuk perlakuan yang digunakan berbeda, misalnya online dengan offline, pelatihan online dan pelatihan offline. Kemudian metode pengukurannya berbeda, misalnya yang satu self-report, yang satunya behavioral measure, atau skala atau alat ukur yang berbeda yang mengukur konstruk yang sama. Ya, hasilnya bisa jadi berbeda kalau kita pakai cara pengukuran yang berbeda, dan juga lokasi atau konteksnya berbeda. Validitas eksternal juga bisa terancam karena adanya variabel mediator yang bisa berubah-ubah tergantung dengan konteks atau setting penelitiannya. Misalnya variabel mediator A itu menjadi mediator kalau settingnya lokasinya tertentu. Kalau pindah setting ternyata itu tidak jadi mediator lagi misalnya, atau variabel mediatornya berubah lagi menjadi variabel yang lainnya. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang validitas eksperimen. Semoga bisa menambah penjelasan dan pemahaman tentang validitas eksperimen. Terima kasih.